Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Trigona Channel dimanapun berada, kali ini saya berbincang mengenai etika bicara dan teknik berkomunikasi. Dunia semakin membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi, kreatif, inovatif, dan berintegritas. Tuntutan kompetensi seperti itu berkaitan dengan dua hal penting, yaitu aspek teknis yang disebut hard skill dan non-teknis yang disebut soft skill. Para pemirsa yang budiman, dalam survei yang dilakukan oleh National Association of College and Employee di Amerika Serikat pada tahun 2002 menghasilkan temuan yang amat mengejutkan. Mengapa? Karena dalam survei itu ditunjukkan 20 indikator penting yang memungkinkan seseorang bisa memenangkan pertarungan masa depan atau sukses. Ternyata IPK menduduki ranking ke-17. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Skor rata-ratanya 4,69. Yang kedua, memiliki integritas dengan skor 4,59. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama dengan skor 4,54. Selanjutnya adalah kemampuan interpersonal. Yang kelima adalah beretika, dan keenam memiliki inisiatif, dan seterusnya. Saya ingin mengatakan dengan data ini bahwa survei itu menunjukkan betapa kemampuan kita berkomunikasi dan kemampuan kita untuk berbicara itu amat penting. Seperti apa yang dimaksud kemampuan berbicara dan kemampuan berkomunikasi? Tentu kita semua tahu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Yang dimaksud dengan komunikasi tidak lain adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lain melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dapat dipahami secara bersama. Komunikasi dapat bersifat langsung atau verbal, dan komunikasi tidak langsung melalui atau dengan media tulisan, badan fisik, bahasa tubuh, dan media sosial lainnya. Agar hasil komunikasi menjadi optimal, maka dibutuhkan beberapa kondisi lainnya. Motivasi dan niat berkomunikasi, etika berkomunikasi, dan teknik berkomunikasi yang baik. Dalam konteks ini, saya akan membahas berbicara yang baik dan berpahala di dalam Hindu. Para pemirsa yang budiman, ada satu hal penting yang diajarkan kepada kita. Berbicaralah yang baik dan berpahala. Kali lagi, berbicaralah
yang baik dan berpahala. Di dalam Seloka Niti Sastra Adhyaya 4 Seloka 3 dengan jelas dinyatakan wasita nimitante manemu Laksmi. Wasita nimitante pati kepanggoh. Wasita nimitante manemu duka. Wasita nimitante manemu mitra. Maksudnya tentu adalah karena kata-kata engkau mendapat kebahagiaan hidup. Ya, jadi kata-kata kita semua ini dapat menyebabkan kita memperoleh kebahagiaan. Karena kata-kata juga kita dapat menemui ajal. Karena kata-kata juga kita semua bisa menerima nestapa. Dan karena kata-kata kita juga dapat memperoleh begitu banyak teman. Para pemirsa yang budiman, aspek apa yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara? Yang pertama tentu yang baik dan seharusnya kita lakukan. Awalilah setiap pembicaraan dengan salam. Bisa secara umum, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Atau dengan salam penganjali, Om Swastiastu. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan berbahagia. Dengan salam itu sesungguhnya kita memulai membangun rasa kedekatan, rasa persahabatan, rasa semakin berusaha untuk menyampaikan, memahami maksud masing-masing. Yang kedua tentu adalah tunjukkan kepada lawan bicara bahwa kita amat senang berbicara dengan mereka. Untuk menunjukkan rasa senang itu tentu ekspresi wajah kita, bibir kita tarik sedikit untuk menunjukkan betapa berbahagianya kita dapat kesempatan berbicara dengan siapapun. Ya, tidak harus tentu dengan mereka yang besar-besar saja, tetapi juga dengan siapapun yang diberi kesempatan untuk berbicara. Tunjukkan ekspresi wajah kita bahwa kita sedang berbahagia, dapat berkesempatan berbicara dengan mereka. Yang ketiga tentu adalah tataplah lawan bicara Anda dengan penuh kasih. Dengan tatapan mata sayang. Sayang tanda kutip ya. Dengan rasa persahabatan yang mendalam. Jangan kita diajak bicara tapi mata kita plengak-plengok, plengas-plengos seperti itu tentu tidak menghargai lawan bicara kita. Para pemirsa dan umat sedharma yang berbahagia. Yang keempat itu. Berbicaralah tentang hal-hal yang benar. Karena di dalam Atharwa Weda
Adiaya 8, Sukta 4, Seloka 12 disebutkan. Orang bijak, jana, mudah sekali memahami bahwa ada perbedaan antara kata-kata fokus yang benar dan tidak benar. Kata-kata yang benar itu yang hendaknya selalu diucapkan. Karena itu dia disukai oleh Soma. Ia menghancurkan yang tidak benar. Jadi sekali lagi di dalam Atharva Veda dengan jelas dinyatakan berbicaralah tentang hal-hal yang benar dan mengenai kebenaran. Selanjutnya dinyatakan di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 41 Seloka 9. Berbicaralah dengan cara yang benar dan sopan. Penting berkata-kata yang baik hingga mohon kepada Tuhan agar kita tidak berbicara yang kasar. Permohonan kita selalu kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah aku bicara yang sopan dan benar. Benar dan sopan. Dua hal menjadi pokok. Tadi disebutkan di dalam Atharva Veda. Sekarang disebutkan di Rigveda. Semoga kami tak mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan. Dan semoga kami dapat menahan diri dari orang yang menentang mereka yang didukung oleh 4 hal, yaitu kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, dan kesehatan. Para pemirsa yang budiman, sekali lagi saya menegaskan, ucapkan kata-kata atau pilihan diksi yang baik saat berkomunikasi. Karena hal ini dapat mencerminkan kualitas diri kita. Ini dapat mencerminkan who am I? Siapakah diriku? Kemampuan mengontrol diri dalam situasi apapun dibutuhkan agar kita mampu menjaga kata-kata dan ucapan yang keluar dari bibir kita. Saat bibir kita begitu mudah bercerita tentang keburukan orang lain, tanpa sadar kita sudah menghancurkan hubungan di antara kita dan dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam Seloka Suwata Swatara Upanishad 2:13 disebutkan, ketika kita mampu berbicara, berkata-kata tentang hal yang benar dengan cara yang benar dan sopan, perkataan yang menyenangkan itu dinyatakan sama dengan hasil yoga. Kak bisa ya? Sama dengan hasil yoga. Perasaan ringan, perasaan sehat, tegar, mantap, perkataan yang menyenangkan, bau badan yang enak. Mohon maaf, buang kotoran sedikit. Inilah mereka yang
dikatakan sebagai hasil pertama dari yoga. Jadi sekali lagi, perkataan yang menyenangkan dapat dinyatakan sebagai hasil yoga. Berikutnya kita menemukan dalam kitab Mundaka Upanishad Mandala 1 Sukta 2 Seloka 6 disebutkan pentingnya kita semua membiasakan berkata-kata baik, karena kebiasaan itu akan terimplementasi di dalam pelaksanaan yatnya. Persembahan yang gemerlapan mengundangnya dengan kata-kata, "Oh Tuhan, datanglah dan tuntunlah perilaku dan pelaku yatnya ini dengan baik melalui sinar matahari, menghormatinya dan memberinya salam dengan kata-kata yang menyenangkan." Semua itu akan terimplementasi dalam yatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk memahami lebih lanjut dalam Brada Raniaka Mandala 4 Sukta 4 Seloka 18 dinyatakan bahwa untuk memiliki kualitas ucapan atau kata-kata yang menarik, yang benar, juga perlu berlatih, disiapkan sebaik mungkin, termasuk melalui kualitas dan gizi makanan. Jadi orang yang mampu berbicara baik, mampu bicara tentang kebenaran, dan mampu berbicara secara sopan, perlu dilatih. Juga makanan sangat berpengaruh terhadap semua itu. Oleh karena itu, umat sedharma, saya ingin mengajak kita semua, mari kita belajar terus-menerus untuk berbicara. Karena bicara adalah ekspresi hati kita. Kalau hati kita baik, tapi kita tidak ungkapkan, siapa yang akan pernah tahu bahwa hati kita baik? Kalau orang lain menolong kita, segera ucapkan kata-kata terima kasih. Jangan tersenyum saja, seolah-olah kita sudah mengatakan terima kasih. Ternyata mengatakan terima kasih, menyatakan mohon maaf, itu perlu dilatih sebagaimana dinyatakan seloka tadi. Oleh karena itu, karena berbicara itu juga perlu latihan, maka kitab Selokantara, Selokan 60 juga memberikan penegasan kepada kita untuk melatih diri agar kita tidak membiasakan diri mencaci maki, berkata-kata bualan kosong, membuat janji-janji palsu, dan nafsu yang tanpa batas. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita semua, kalau kita ingin berada pada ranking 1 untuk memenangkan pertarungan masa depan, maka
di samping IPK tinggi, di samping lulus dalam waktu cepat, juga kita harus belajar berkomunikasi. Karena ajaran-ajaran susastra kita, ajaran-ajaran Weda kita telah mensyaratkan, menuntun, mendorong kita semua untuk mampu berkomunikasi dan berbicara dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.